Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parjono. Gimana kabarnya, Eh, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Boleh mengganggu nih, Bu? Iya, Pak. Gimana? Silahkan. Ya, saya nanti minta tolong didampingin untuk Ya. melakukan coaching dengan Pak Dodi. Kemarin Pak Dodi sempat minta tolong mau curhat katanya. Oke. Jadi mau ada rencana coaching ya, Pak Ya, Parjono sebagai coach dan Pak Dodi sebagai coaching. ya, betul sekali, Nah, Bu. kira-kira nih, Pak. Iya, kira-kira nih, Pak, apa yang bisa saya bantu Bapak inginkan untuk kembangkan dari kompetensi seorang coach dari Bapak? Ya, untuk kompetensi coaching kan yang saya kembangkan ini nanti kayaknya ada kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian Ya. mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian ada juga mendengarkan dengan rasa. Nah, yang spesifiknya itu pengen saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, Bu. Ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Pak ya. Ya, Nah, Bu. dari dua poin itu, dari dua kompetensi inti yang akan Pak Parjono kembangkan, bagian mananya yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati, Pak? Yang ingin saya amatin yaitu dua-duanya sih, Bu. Apakah saya mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan saya apakah berbobot. Tuh. Oh ya. Kira-kira bagaimana indikatornya terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Pak? Indikator penilaiannya. Ya, indikator penilaiannya yaitu saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, yaitu menemukan langkah-langkah yang tepat, kemudian bagaimana dia bisa mengatasi masalahnya sendiri, Bu. Oh ya. Pak Parjono berharap agar nanti eh, coachnya bisa mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Pak Parjono ya. Ya, betul, Bu. Ya, ya, nanti saya akan coba dampingi dan pantau. Silakan mungkin Pak Parjono bisa langsung menghubungi Pak Dodi untuk bisa melaksanakan proses coachingnya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu ini. Assalamualaikum Pak Dedi, Pak Dodi. Waalaikumsalam Pak Parjono. Ya, Ya, halo terima Pak kasih Pak Parjono. Dodi. Gimana kabarnya? Iya, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Ini seperti rencana yang kemarin Pak Parjono. Saya kan minta waktu ke Ya, Pak Parjono. Ya, saya ingin apa? Mungkin sedikit curhat, sedikit keluh kesah ke Pak Parjono tentang ya, ada beberapa hal nih Pak yang ya, jadi Pak. masalah di sekolah saya gitu Pak. Ya, ya. Kira-kira nanti kita dalam percakapan ini Bapak ingin temanya apa, Pak? Kira-kira tema. Kemudian apa yang Bapak harapkan dari percakapan ini, Pak? Ya temanya sih masih tentang kegiatan pembelajaran sebenarnya di sekolah di kelas gitu Pak. Dan saya sih ya mudah-mudahan dengan apa berkeluh kesah curhat ke Pak Parjono mudah-mudahan ya mendapat apa namanya titik terang atau mungkin solusi seperti itu Pak. Ya, baik Pak Dodi. Eh, jadi saya nanti mencoba untuk mendengarkan ya Pak ya. Jadi mendengarkan nanti kita ya mungkin saya hanya biar Pak Dodi lega, kemudian yakin untuk menemukan solusinya ya Pak ya. Nah, sebelumnya Pak, boleh diceritakan Pak apa masalah yang Bapak hadapi di sekolah Bapak?
Iya, Pak Parjono. Jadi saya kan kebetulan mengajar mata pelajaran informatika di SMP. Nah, Ya, pelajaran informatika ini adalah pelajaran, walaupun di kurikulum Merdeka ini pelajaran yang baru, sebenarnya ini pelajaran yang lama. Dulu namanya itu KKPI, kalau enggak ya TIK dulu namanya seperti itu. ya. Nah, ini kan baru, mungkin ini baru tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya, 4 tahun yang lalu itu TIK sudah, ya dalam tanda kutip itu dihilangkan karena kita tidak mendapatkan jam seperti itu, diganti dengan bimbingan. Dengan berjalannya waktu, jadi mungkin karena hanya bimbingan, sarana dan prasarana TIK dalam hal ini lab komputer itu sepertinya agak sedikit kurang diperhatikan, walaupun sebenarnya sih setiap tahun kita ada yang namanya UNBK dulu, lah sekarang diganti dengan ANBK yang mengharuskan tiap sekolah itu punya lab komputer. Hanya saja mungkin karena tidak digunakan dan kurang perawatannya, apalagi hanya digunakan mungkin 1 tahun sekali, lab komputer di tempat saya, di sekolah saya itu benar-benar ya, kalau bisa dibilang misalkan harusnya kekuatannya itu misalkan idealnya 100%, hanya sekitar tinggal 30% gitu Pak. Jadi harusnya jumlahnya itu satu kelas misalkan 40 PC, 40 komputer. Ya. Kenyataan yang sekarang yang ada yang bisa dipakai itu hanya 12. Nah, itu masalahnya, Pak. Berarti kalau boleh saya tangkap nih Pak, berarti sarana komputer ya Pak ya kurang Ya, itu ya. betul. Tapi Di situ ini di situ berefek ke yang lain gitu loh, Pak. oh ya. Di situ kan ada 12 komputer ya Pak dengan 1 atau 2 lab Pak. Oh, satu Pak, hanya satu. Lab komputernya hanya satu, iya. Eh, Satu itu berarti terdiri dari digunakan berapa kelas Pak? Satu digunakan oleh 18 rombel yang masing-masing rombel itu jumlahnya 36 anak satu kelas. Sementara komputernya hanya 12. Nah, itu yang jadi masalah. Kadang-kadang saya mengajarnya itu agak kesusahan. Yang pertama mungkin karena peserta didik atau murid itu antusias dengan praktek komputer, akhirnya mereka berebut. Kadang ini rebutan kadang-kadang sampai kursinya patah, Pak. Sampai kursinya patah, ya karena rebutan duluan gitu, kayak model lomba rebutan kursi gitu loh, Pak. Nah, Iya Pak. belum lagi dengan yang lain, kadang-kadang karena terjadi persaingan, kadang-kadang ada yang iseng juga, biar nanti yang ini enggak ini saya copot mouse-nya atau gimana gitu. Jadi kadang 12 juga kadang-kadang saya masih ini lagi mungkin kurang lagi gara-gara ya itu tadi, kadang-kadang ada aja yang iseng gitu. Jadi karena mereka nggak fokus gitu, mungkin karena komputernya sedikit gitu loh Pak. Malah pada iseng juga ya anak-anak ya Pak ya. Ya karena mungkin nggak ada kegiatan lain. Beda misalkan kalau misalnya satu PC digunakan oleh satu orang, artinya mereka fokus di yang apa dikerjakan ya kan, nggak iseng ke yang lain. Nah ini kan misalkan saya udah sekarang kamu satu komputer berdua ya, dulu saya bagi 2 shift gitu. Nah ini kadang yang satu mengerjakan, yang satu yang ngerjain orang lain gitu. Nah itu kendalanya seperti itu Pak. Ya, dengan situasi yang seperti itu, mungkin Pak Dodi punya solusi atau alternatif solusi yang Pak Dodi pikirkan, mungkin boleh diterapkan Pak, kira-kira bagaimana mengatasi anak yang 12 komputer, terus ada anak yang bandel, itu kira-kira Pak Dodi punya solusi apa itu Pak? Jadi karena ini pembelajaran memang harus tetap berjalan. Sementara pengadaan komputer kan tidak bisa serta-merta langsung ada gitu.
karena pastinya kan perlu proses. Artinya dalam hal ini untuk jangka pendeknya saya mungkin akan membuat pembelajaran dalam beberapa sistem atau beberapa strategi. Misalkan strategi yang pertama saya buat dengan sistem shift misalkan. Kalau sistem shift berarti bergantian. Karena cuma ada 12, saya bagi ya masing-masing jadi 3 shift. Ya, kebetulan jam pelajarannya juga 3 jam gitu. Jadi 1 jam shift 1, jam kedua shift 2, ketiga. Mungkin pakai nomor absen gitulah, nomor absen 1 sampai 12 shift 1, 13 sampai 24 dan seterusnya gitu. Lalu ada juga alternatif, misalkan saya buat kalau misalkan nggak sistem shift mau masuk semua, saya buat kelompok. Jadi saya buat jadi masing-masing komputer terdiri dari 3 orang gitu. Jadi masuk semua. Jadi satu komputer, satu PC itu digunakan oleh 3 orang sekaligus. Tapi yaitu ada plus minusnya. Jadi kalau seperti itu kan ya itu tadi, satu mengerjakan, yang 2 mungkin bisa iseng gitu. Nah kalau sistem shift mungkin fokus. Cuma kan saya nggak bisa dibelah jadi 2 kan, satu di kelas, satu di ruang lab. Artinya saya harus membagi fokus juga tuh. Ada yang di kelas, yang saya tinggal di kelas sama yang di lab. Artinya tetap ada plus minusnya. Artinya di sini saya harus benar-benar memperhatikan materi mana yang cocok untuk shift, materi mana yang cocoknya menggunakan kelompok gitu. Jadi saya dalam hal ini mungkin strategi saya adalah bagaimana memilah materi-materi yang cocok untuk strategi itu gitu. Itu sih. Ya. Baik Pak, kalau saya lihat dari solusi Pak Dodi, yaitu sistem kelompok maupun sistem shift, itu kayaknya Pak Dodi sudah berpikir matang-matang. Situ menurut saya untuk membagi materi, contohnya Pak Dodi sudah mempersiapkan nih membagi materinya bagaimana. Kemudian untuk sistem shift itu yang materi yang mana. Kemudian sistem kelompok. Nah, nanti ada yang siswa iseng. Misalkan Pak Dodi sudah mempersiapkan diri untuk mengatasi. Kemudian dari saya itu sangat setuju Pak dengan sistem yang ada yang Pak Dodi usulkan. Itu sangat menarik. Menurut saya itu efektif. Menurut saya Pak. Kenapa? Karena dengan adanya satu lab hanya 12 komputer, Pak Dodi bisa memanfaatkan dengan baik. Mungkin antusias murid akan jauh lebih baik Pak. Ketika kita lihat di sekolah lain Pak, itu komputernya ada lengkap Pak, 40 komputer, 2 lab. Nah, anak karena 40 komputer misalkan, anak satu kelas masuk semua, sedangkan siswa 36, ada tersisa komputer, maka anak tersebut kadang malah ogah-ogahan Pak, ogah-ogahan belajar. Dia hanya yang dihadapin komputer udah disediakan 1, malah ganggu temennya Pak, komputernya nggak dipakai. Nah itu yang kurang bagus. Tapi kalau Pak Dodi itu bisa manfaatkan 12 komputer, itu menurut saya sangat bagus sekali dan luar biasa Pak. Mungkin dari 2 sistem pembelajaran seperti itu udah bagus. Itu jangka pendek ya Pak Dodi ya? Iya Pak. Kemudian mungkin berarti kalau ada jangka pendek, Pak Dodi kira-kira punya pikiran jangka panjangnya enggak Pak? Iya Pak. Pastinya saya juga harus membuat strategi supaya pembelajarannya lebih ideal seperti itu. Karena apa? Menurut saya memang kalau pembelajaran itu yang ideal adalah memanfaatkan apa yang ada di depan kita.
Hanya saja kalau misalkan kita mampu mengusahakan, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak kita usahakan? Maka dari itu saya buat mungkin ada beberapa rencana jangka panjang gitu. Jangka panjangnya kira-kira apa Pak? Rencananya Pak? Ya, yang pertama mungkin karena ini berhubungan dengan sarana dan prasarana sekolah, pastinya saya harus berkoordinasi dengan tim manajemen, pimpinan sekolah, kepala sekolah, dan mungkin juga pihak yang lainnya. Tapi terutama dalam hal ini adalah sekolah intinya. Jadi saya sudah membuat proposal jangka panjangnya bagaimana sekolah bisa mengusahakan agar pemenuhan sarana prasarana komputer ini bisa dilakukan secara kontinu seperti itu. Jadi kalau misalkan di BOP itu 1 tahun 1 ya memang harus gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin kalau 1 tahun 1 berarti karena kurangnya sekitar berapa itu 18 tambah 6 24, berarti saya harus nunggu 24 tahun dong kalau misalkan hanya ingin sekolah gitu kan, nggak mungkin Keburu pensiun, juga Pak. ya. Iya, saya udah pensiun ntar labnya baru penuh gitu. Nah mungkin saya strategi yang lain gitu pembantunya. Nah untuk membantu ini mungkin saya juga membuat proposal ke orang tua. Jika ada mungkin di rumahnya komputer bekas, laptop bekas yang nggak dipakai, bisa dihibahkan ke sekolah. Jadi bentuknya bukan pengumpulan dana, tapi barang yang mereka tidak gunakan mungkin. Karena kalau untuk belajar di SMP paling spek-spek yang biasa saja udah bisa digunakan lah. Karena paling hanya untuk membuat gambar, mengedit video, jadi nggak perlu yang tinggi-tinggi dan nggak perlu baru gitu karena untuk belajar. Dan satu lagi saya juga mengajukan proposal ke beberapa perusahaan, misalkan melalui lembaga CSR-nya, misalkan ke PT Telkom, lalu ke Kominfo. Jadi komputer kantor mereka yang sudah tidak digunakan kami minta untuk dihibahkan supaya bisa digunakan kembali di sekolah kami. Dan kebetulan sudah pernah melakukan kerjasama seperti itu, misalkan dengan Telkom, dan alhamdulillah kemarin dapat komputer yang sebelumnya itu 5 PC, artinya cukup membantu gitu. Itu Pak. Nah, dengan rencana tadi Bapak tadi kan menyebutkan 12 komputer ya Pak ya, satu lab itu Bapak menyebutkan hanya 30%. Nah, target Bapak itu kira-kira untuk terpenuhinya sekolah Bapak itu berapa persen Pak? Ya saya sih berharap dalam 2 tahun ini lab komputer sudah ideal gitu. Satu lab komputer itu sudah penuh, terdiri dari ya minimal bisa memenuhi 36 lah. Kalau target saya sih 40. Jadi biar ada cadangannya seperti itu. Pak. Berarti sekitar terpenuhi ya, berarti 100% menurut saya Pak ya. Ya. Jadi anak ya. Nah, dari jangka panjang tadi sudah Bapak sampaikan. Kemudian jangka pendek sudah. Kemudian boleh Bapak simpulkan atau rencana Bapak kapan kira-kira itu Bapak laksanakan sebelum menyimpulkan? Oke. Kalau rencana mungkin dari awal tahun pelajaran saya sudah merencanakan itu semua Pak. Jadi proposal sudah saya buat, terus sudah saya ajukan ke kepala sekolah, lalu yang ke perusahaan, ke Telkom sudah, ke orang tua juga kami sudah menghubungi melalui sosialisasi program sekolah. Dan ada satu lagi Pak, kita juga melibatkan alumni Pak. Kita mencoba mencolek alumni lah. Siapa tahu alumni juga bisa membantu. Gitu. Nah kalau saya bisa simpulkan sih, saya ingin mungkin
Kalau misalkan ini semua apa yang sudah saya lakukan itu sudah benar, sudah sesuai Ya. harapan, artinya kan kedepannya pembelajaran informatika yang akan saya jalani itu akan, menurut saya akan semakin memudahkan saya gitu, memudahkan saya dalam mungkin bisa mengembangkan peserta didik, lalu mengembangkan bakat-bakat mereka di bidang teknologi informasi maupun di bidang informatika. Itu Pak Parjono. Ya. Eh, dari rencana-rencana Pak Dodi tadi sudah lengkap. Kemudian eh, dari alternatif tadi untuk memastikan bahwa rencana dari Pak Dodi itu bisa berjalan, itu apa saja Pak? Apa minta dukungan dari mana lagi gitu? Untuk memastikan program ini lalu komitmennya supaya sesuai target yang mungkin sudah saya rencanakan. Jadi yang saya lakukan adalah biasanya memfollow up terus. Misalkan saya sudah mengirimkan proposal, mungkin secara periodik, mungkin 2 minggu sekali akan saya mungkin hubungi bagaimana Pak perkembangan proposalnya. Nah, itu untuk yang proposal. Atau mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal, secara terus menerus gitu, mungkin ke alumni, ke orang tua. Ya, kalau untuk di sekolah sendiri kan memang sudah ada programnya kan, memang sudah ada anggarannya. RKAS misalkan komputer hanya untuk sekian gitu, 1 tahun 1 misalkan. Tapi kalau untuk orang lain kan kita bebas mau berapa aja gitu. Nah, mungkin saya akan lebih giat lagi untuk memfollow up mungkin tadi perusahaan-perusahaan, alumni sama orang tua agar lebih mungkin lebih sadar dan lebih paham, wah bener ya ternyata komputernya memang benar-benar berguna gitu. Itu Pak. Ya, itu untuk Pak Dodi sudah bertekad untuk mengontrol lah minimal ya Pak ya. Jadi memantau proposal sampai mana, kemudian programnya atau rencana jangka pendek, jangka panjang sudah kayaknya sudah Pak Dodi siap untuk menjalankan. Mudah-mudahan berhasil Pak Dodi. Kemudian setelah Pak Dodi mengungkapkan semua itu, semua dari tadi, mungkin perasaan Pak Dodi setelah mengungkapkan, apakah sudah yakin menjalankan atau bagaimana Pak? Iya Pak, perasaan saya sekarang setelah mungkin berbicara dengan Pak Parjono, saya semakin yakin bahwa mungkin apa yang saya sudah lakukan itu sudah pada rel yang benar atau jalan yang benar, sehingga mungkin nantinya target-target atau mungkin permasalahan yang saya hadapi ini bisa benar-benar terselesaikan Pak. Terima kasih Pak sudah mendengarkan dan sudah secara langsung mungkin memberikan solusi buat saya Pak. Terima kasih Pak Parjono. Ya, sama-sama Pak Dodi, mudah-mudahan bermanfaat. Rencana mau kemana nih Pak Dodi? Ya langsung eksekusi aja nih Pak ya. Ya. Wis, Tadi luar kan biasa. udah ini kayaknya udah semakin yakin, langsung eksekusi aja buat apa? Tadi mungkin untuk yang ke perusahaan-perusahaan mungkin sama ke orang tua supaya bisa bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya Pak. Terima kasih ya Pak Parjono atas sama-sama, waktunya. Ya. Saya Ya, pamit dulu ya Pak ya. ya baik Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya. Ya, Ya, Pak Parjono. ya Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, sudah selesai tadi coachingnya dengan Pak Dodi. Ya Pak, iya Ya, Bu. bagaimana Pak perasaan Pak Parjono atau penilaian Pak Parjono terhadap performa dalam
kompetensi Bapak sebagai coach tadi? Performa saya, alhamdulillah, saya cukup puas, walaupun sebenarnya sih masih perlu diperbaiki, tapi dengan target yang pertama yang saya ungkapkan tadi, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, saya udah mencoba semaksimal mungkin. Jadi saya alhamdulillah cukup puas, Bu. Jadi Ya, Bapak menilai Bapak merasa sudah cukup puas ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak ya? boleh, Bu, silahkan. Ya, baik, saya akan sedikit mereview tentang keterampilan coaching dari Pak Parjono saat memberikan eh, arahan untuk Pak Dodi. Nah, di sini ada 2 kompetensi ya Pak, kompetensi Ya, Bu. mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan bobot. Untuk mendengarkan aktif itu sudah bagus Pak. Jadi dari awal itu Pak Parjono sudah memberikan pertanyaan di mana menggali informasi dari Pak Dodi, bagaimana ceritanya dari permasalahan itu secara detail. Kemudian memberikan respon yang aktif ketika Pak Dodi bercerita, Pak Parjono terlihat antusias seperti itu. Kemudian analisisnya juga bagus ketika Pak Dodi menyampaikan masalahnya seperti ini, kemudian Pak Parjono menjawab dengan analisa Pak Parjono, kemudian memberikan gambaran juga dari pengalaman dari sekolah lain. Oh, kalau sekolah lain itu cara mengatasinya seperti ini. Nah, itu menunjukkan bahwa Pak Parjono sudah sangat baik dalam kompetensi mendengarkan dengan aktif. Kemudian dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, di sini Pak Parjono sudah baik dalam mengarahkan dan membuka kerangka pikir Pak Dodi sehingga Pak Dodi dapat mengembangkan pola berpikirnya, dapat menentukan solusi dari permasalahannya sendiri, baik dari jangka pendek. Nah, tadi Pak Parjono sudah, oh tadi jangka pendek Pak, gimana kalau jangka panjangnya? Nah, itu sudah sangat sangat baik lah ya untuk Ya. mengalirkan pembicaraan. Kemudian juga menanyakan kapan, dukungan, juga memotivasi Pak Dodi untuk optimis menjalankan rencana kegiatannya sehingga nanti bisa menunjukkan perubahan yang baik. Bagus, sangat bagus sih menurut saya Pak Parjono. Ya, Bagaimana pendapat Pak Parjono tentang penilaian dari saya? Setuju? Bagaimana? ya, terima kasih, Bu. Ini setuju sekali. Saya sangat terima kasih atas penilaiannya. Terus terima kasih pula Bu Heni sudah mau mendampingi kami melakukan coaching. Jadi kami bisa eh, apa introspeksi diri, kekurangan kami apa, untuk kedepannya mungkin kalau saya minta bantuan lagi ke ini, mungkin Bu Heni mau ya. Iya, siap Pak. Nah, Pak Parjono, untuk rencana tindak lanjut berikutnya, kira-kira apa yang akan Pak Parjono lakukan? Baik dari segi pengembangan kompetensi ataupun untuk sesi coaching sendiri dengan Pak Dodi. Apa yang akan Pak Parjono lakukan setelah ini? Ya, untuk segi kompetensi mungkin lebih mendengarkan aktif, mungkin ya berlatih lagi, Bu, berlatih lagi. Kemudian untuk pertanyaan berbobot ya saya akan mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan coachingnya. Kalau untuk Pak Dodi mungkin kita lihat nanti perkembangannya. Kalau Pak Dodi minta kita coaching lagi, curhat lagi, maka saya akan bersedia. Mungkin kalau emang sudah lancar, ya paling nanyakan bulan depan kira-kira Pak Dodi ada masalah enggak? Saya kayaknya alternatif untuk menanyakan, Bu. Kalau nggak ada masalah ya alhamdulillah. Ya, luar biasa ya Pak Parjono. Berarti nanti ini akan menjadi catatan saya untuk saya lampirkan ke dalam form supervisi akademik.
pengamatan saya terhadap Pak Parjono tentang bagaimana cara mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci. Terima kasih Pak Parjono. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.